Kita lanjut materi sense organ berikutnya. Kalau tadi sudah pembahasan mata, kita lanjut ke pembahasan telinga atau auricula. Nah, kalau kita bagi dulu klasifikasi menjadi 3 bagian besar. Nah, kalau telinga dia dibagi 3 bagian, 3 parts. Dia ada namanya auricula externa, telinga luar. Yang ini warnanya sama. Kemudian auris media, yang di bagian tengah. Ini ada ruangan cavum tympani, sama yang auris interna itu yang ini, labyrinthus osseus sama labyrinthus membranaceus. Nah, itu yang bagian telinga. Nah, kalau kita lanjut kita mulai dari yang luar dulu, Kak. Nah, auris externa. Kalau auris externa dia cuma 2, yaitu auricula yang ini, daun telinga orang bilang auricula, sama meatus acousticus externus. Nih, dia meatus itu salurannya ini. Nah, itu lapisannya. Sedangkan yang kalau auris media itu isinya cavum tympani. Jadi cavum tympani itu ruangan. Cavum tympani yang isinya 3 tulang, yaitu malleus, incus, stapes. Nah, sedangkan ini auris interna itu labyrinthus atau labirin, atau orang bilang rumah siput. Nah, kalau dia membran tympani, dia dibagi 2 parts. Ada yang memang masuk ke luar, ada yang masuk ke dalam, ada juga orang bilang pembatasnya. Nah, tapi kita mulai dulu dari auris externa. Auris externa yang paling luar itu adalah auricula. Nah, auricula dulu kita bahas. Nah, kalau auricula dia strukturnya ini. Gimana caranya? Pertama ini kan yang paling kental kan ada lipatan ini, lipatan yang paling luar. Ini sepanjang ini disebut dengan helix, lipatan paling luar. Nah, lipatan yang kedua yang paling yang di dalam, lipatan kedua namanya ini. Ini ada lipatan juga namanya antihelix. Jadi kalau di luar helix, yang lipatan di luar namanya antihelix. Nah, sama juga. Helix ini ada kakinya, masuk ke dalam namanya crus helicis. Ada crus helicis. Helix ada kakinya namanya crus helicis. Jadi dia turun ke bawah. Nah, ini juga antihelix juga ada kakinya namanya crus antihelicis. Nah, jadi dia begitu. Helix, crus helicis yang turun ke sini, sedangkan antihelix 2 kakinya juga jadi crus antihelicis. Terus apa lagi? Nah, antara helix sama antihelix di situ ada nih struktur yang lebar disebut dengan scapa. Antara helix dengan antihelix disebut dengan scapa. Nah, kemudian apa lagi? Di antara kakinya antihelix di sini ada segitiga, ruangan yang berbentuk segitiga, lembah, disebut dengan fossa triangularis atau lembah 3 sudut, 1, 2, 3, atau fossa triangularis. Kemudian apa lagi yang bisa kita lihat? Nah, ini yang ada ruangan paling besar. Ini ruangan kedua yang paling besar. Jadi ada 3 ruangan. Ini 1, 2, 3. Kalau ruangan yang paling besar namanya concha auricula. Nah, sedangkan ruangan yang paling kecil sedikit di tengah namanya camba concha. Jadi ada 3 ruangan, fossa triangularis, camba concha, sama concha auricula. Kalau lipatan ada 2, helix sama antihelix, masing-masing ada kakinya. Kalau ini antara helix sama antihelix disebut dengan scapa. Kemudian apa lagi? Ada namanya tragus sama antitragus. Kalau tragus itu lipatan ini yang di anteriornya telinga, tragus. Nah, kalau lawannya tragus, antitragus, tempat ujungnya jadi sini. Ini tragus berhadapan dengan antitragus. Ini tragus, ini antitragus. Terus apa lagi? Di tragus dia ada ini incisura atau cekungan. Kalau dia di atas namanya incisura anterior. Kalau dia di bawah incisura intertragica, karena antar 2 tragus. Ini tragus antitragus namanya incisura intertragica. Sedangkan kalau dia di atas incisura anterior. Kemudian struktur yang lain lagi yang belum disebut ini, tempatnya pasang anti-anti orang bilang sedikit vaskularisasi, makanya ditusuk namanya lobus auricula. Nah, jadi kita ulang. Kalau di auricula ada yang lipatannya helix, ada yang kedua antihelix, masing-masing ada kakinya crus helix sama crus antihelicis. Kemudian di antara helix sama antihelix ada namanya scapa. Kemudian dibagi lagi 3 ruangan. Ruangan yang pertama fossa triangular, ruangan kedua camba concha, ruangan ketiga concha auricula. Kemudian apa lagi? Lipatan yang berikutnya ada tragus sama ada helix, tragus sama antitragus. Nah, di tragus ada 2 lipatan, incisura anterior, incisura intertragica. Ditambah terakhir yaitu ada lobulus auricula, itu yang tempatnya dibocori Nah, kemudian kita masuk ke
bagian berikutnya dari auris eksterna, yaitu yang kedua adalah meatus acousticus externus. Jadi ini dia artinya saluran kedua, meatus acousticus externus. Nah, meatus acousticus externus dia bentuknya kayak huruf S, dia tidak lurus. Ini bahaya kalau lurus. Ketika lurus dia gampang sekali, ketika ada barang trauma masuk bisa langsung bocor membran timpaninya. Untungnya dia tidak lurus gitu. Jadi pas ada yang masuk dia tertahan di dinding yang lain, tidak langsung ke membran timpani. Itu dia fisiologisnya kenapa S yang luar biasa. Makanya kalau dia mau dikasih masuk otoskop, makanya dia ditarik. Ini ada tanda panah. Nah, itu posterior superior, ditarik ke atas sama belakang supaya dia lurus. Nah, gampang masuk otoskop, kelihatan membran timpaninya. Jadi dia bentuknya huruf S. Kemudian di situ juga dia dibagi dua pars. Nah, ini kan telinga dia tersusun dari kartilago atau tulang rawan. Makanya ini juga meatusnya dia terbagi dua pars. Yang daerah sini pars fibrokartilaginea atau tulang rawan, masih lentur. Sedangkan kalau di sini sudah keras nih, dia pars osea. Jadi di sini pars osea, di sini pars kartilaginea. Ini masih lentur, ini sudah keras. Kemudian apa lagi? Nah, di bagian meatus ini sepanjang ini ada disebut dengan kelenjar yang menghasilkan serumen atau tai telinga. Orang bilang namanya glandula seruminosa. Glandula seruminosa atau penghasil serumen. Serumen itu artinya tai telinga. Nah, kemudian lanjut itu untuk auris eksterna. Auris eksterna tidak banyak, cuma membran auricula sama meatus acousticus externus. Kemudian kita masuk ke membran timpani. Nah, membran timpani ini yang mana itu? Dia dikategorikan juga sebagai pembatas nih. Dia pembatas antara auris eksterna sama auris media. Dia pembatasnya. Yang di lateralnya itu luar, yang di medialnya itu auris media. Ini dia membran timpani. Kalau strukturnya, yang pertama karena dia gendang telinga, di sininya di sekelilingnya kita lihat dulu ada cincin atau kayak tempatnya dia berlekat, disebut dengan annulus fibrocartilaginea atau annulus tympanicus. Ininya cincinnya disebut dengan annulus fibrocartilaginea atau annulus tympanicus. Kemudian kalau dia bilang dari parsnya dia cuma dua. Kalau yang banyak ini disebut dengan pars tensa. Kalau yang di atas ini pars flaccida. Jadi dia cuma terdiri dari dua pars berlekat di suatu cincin, annulus tympanicus, dan memiliki dua pars tensa yang banyak yang dibagi jadi 4 kuadran. Sedangkan flaccida itu bagian atas. Nah, pars tensanya itu kita bagi 4 kuadran sesuai posisinya saja. Jadi antero superior, antero inferior, posterior superior, posterior inferior. Ini penting nanti untuk mengetahui misalnya perforasi membran timpaninya dibilang di bagian apa ruptur, apakah di antero superior kah, antero inferior kah. Ini untuk daerahnya itu pars tensa, flaccida dia bagian atas. Terus apa lagi? Nah, ini yang kelihatan ini ada penonjolan adalah osikula auditiva atau bagian dari telinga tengah. Kan kalau telinga tengah kan ada 3 tulang, malleus, incus, stapes. Yang paling lateral itu adalah malleus. Makanya ini kelihatan dari jadi ini kita lihat dari luar. Kita lihat dari luar. Nah, ini adalah bagiannya malleus, incus, stapes yang malleus yang ada di sebelah. Makanya ini ada penonjolan atau namanya prominentia mallearis yang tonjolan ini. Nah, kemudian ada sepanjang ini namanya stria mallearis. Stria kalau yang di tengahnya, atau kalau ini kayak donat berarti di tengahnya namanya umbo membran timpanica. Itu kayak titik tengahnya dari membran timpani, namanya umbo membran timpanica. Sama dekatnya prominentia ada 2 tonjolan, ada plica mallearis anterior sama plica mallearis posterior. Jadi membran timpani dia tidak banyak aja. Yang penting dia cincin, annulus tympanicus dibagi 2 pars, tensa sama flaccida. Tensa dibagi 4 kuadran, anterior, posterior dan sebagainya. Kemudian di situ ada berlekatan os malleus bagian tengahnya ada umbo. Kalau sepanjang ini namanya stria.
Kalau ini namanya foramintia, sama sisanya ada 2 tonjolan, ada plica malleolis anterior sama plica malleolis posterior. Itu saja kalau yang membran timpani. Nah, kemudian kalau klinis yang penting ini daerah 2 anterior inferior disebut dengan cone of light atau refleks cahaya. Refleks cahaya. Ya, nantilah. Dia cone of light anterior inferior. Terus kalau nama lainnya membran timpani namanya miring. Maksudnya kalau dia radang namanya miringitis, bukan timpanitis. Kalau dia bocor berarti miringotomi, namanya miring dia. Jadi kalau radang membran timpani miringitis. Miring. Nah, kemudian kita lanjut ke auris yang media. Auris media itu auris media ini dia. Ini auris media semua. Nah, ini kan tadi kita bilang ini membran timpani membatasi antara telinga luar sama telinga dalam. Ini telinga dalam semua. Ada merah, biru, hijau. Tak? Ada 3 warna itu. Merah, biru, hijau. Tak? Merah, biru, hijau di telinga yang dalam. Merah, biru, hijau. Tak? Nah, maksudnya merah, biru, hijau itu jadi ini telinga tengah kan di ruangan. Tak? Selain ruangan ada 3 tulang. Kalau 3 tulangnya jelas tak? Malleus, infus, sama stapes. Tak? Nah, itu lateral medial. Nah, selain tulangnya di telinga tengah juga terdapat ruangan, yaitu 3 ruangan disebut dengan epitimpanicus. Artinya epi artinya atas, di atasnya timpani. Kan timpani ini, tak? Ini markernya timpani. Ruangan di atasnya membran timpani namanya epitimpanicus. Sedangkan ruangan yang sejajar dengan membran timpani namanya meso, berarti timpanicus. Sedangkan ruangan di bawahnya membran timpani yang hijau ini hipotimpanicus. Nah, apalagi? Nah, kalau dia di epitimpanicus apa yang di situ? Di situ ada os stapes, ada os incus. Nah, sedangkan kalau di mesotimpanicus ada os manubrium, ada processus lenticularisnya os incus sama musculus. Nah, sedangkan kalau di recessus tympanicus itu ini tuba auditiva atau tuba auditoria. Ingat kemarin tuh ada saluran yang menghubungkan antara telinga dengan kafum nasi. Kafum oris kan? Kafum nasi. Yang ini ostium, pharyngeum, tuba auditiva. Itu ada lubang itu tak? Nah, dia tersambung ke sini. Tuba auditiva, ostium, pharyngeum, tuba auditiva. Misalnya di sini ostiumnya tembus ke sini dia. Tuba auditiva. Itu yang saluran yang menghubungkan. Nah, apalagi yang penting itu batas-batasnya itu kafum timpani atau telinga tengah. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini kafum timpani itu yang misalnya nih. Ini kafum timpani, ini hijau, ada garis-garis putus-putus. Nah, kita harus tahu apa batas atasnya, apa batas bawahnya, apa batas depannya, belakangnya, apa batas depannya, apa batas paling medial dan apa batas paling lateral. Jadi 6 sisi kita harus tahu. Nah, jadi ada dibilang batas misalnya batas ini dia. Misalnya batas belakangnya atau posterior itu namanya paries mastoideus. Kenapa? Karena dia berbatasan dengan os mastoid. Ini radang namanya mastoiditis. Nah, ini dia. Berbatasannya paling belakang namanya paries mastoideus. Ini pentingnya kenapa kita belajar batasnya, karena ini nanti komplikasi. Misalnya orang otitis media itu bisa komplikasinya apa? Misalnya kalau dia batas belakangnya kan mastoid. Kenapa nama batasnya namanya paries mastoideus? Ketika terjadi komplikasi otitis media bisa jadi mastoiditis. Nah, radang pada di sini. Dari sini pindah ke sini. Makanya dia harus tahu batas belakangnya apa, namanya paries mastoideus, berbatasan dengan os mastoid. Makanya ketika komplikasi telinga tengah bisa jadi mastoiditis. Apalagi batas atasnya, apa batas atasnya? Itu fossa crani media. Nah, ketika komplikasi ke atas, nama batasnya apa? Paries apa? Paries tegmentalis. Paries tegmentalis. Nah, paries tegmentalis dia berhubungan dengan fossa crani media. Nah, makanya ketika dia komplikasi bisa jadi meningitis karena di situ ada cairan CSF. Apalagi batas anteriornya namanya paries caroticus. Nah, karena dia berbatasan dengan arteri carotis interna. Ketika dia komplikasi otitis media bisa jadi apa? Septikemia, artinya keracunan darah karena
infeksi di sini masuk ke bagian arteri, septikemia. Kemudian apa lagi? Batas bawahnya paries jugularis karena dia berbatasan dengan vena jugularis. Ketika dia komplikasi jadi apa? Dia bisa jadi trombosis atau tromboflebitis dari vena jugularisnya. Apalagi batas medial berarti labirin tak atau rumah siput. Berarti dia komplikasinya apa? Batasnya namanya paries labirintus. Komplikasi jadi apa? Labirintis. Nah, kalau batas lateral namanya paries membranasius. Ketika dia dia radang berarti namanya meningitis atau radang pada membran timpani. Lanjut. Sorry, saya kurang sehat. Jadi itu tak. Jadi kalau dibilang batasnya vakum timpani ada 6 sisi tak. Yang kita mulai dari paling belakang yang paries posterius, paries tegmentalis, paries caroticus, paries jugularis, paries labirintis, sama paries timpanicus. Dan hafal masing-masing komplikasinya jadi apa. Kemudian lanjut. Itu vakum timpani tak. Ruangannya sudah tak epi, meso, hipo tak. Terus 3 tulang, terus batas-batasnya. Apalagi yang di sini. Kemudian lanjut di vakum timpani lagi dia ada otot. Otot itu ada 2. Itu musculus tensor timpani sama musculus stapedius. Ada 2 otot di telinga. Enggak tahu kemana gambarnya. Jelas ada 2 itu, nanti cari. Ada tensor timpani, ada musculus stapedius. Ini dia, 1 kelihatan. Ini ada tendonnya, musculus stapedius yang dekatnya stapes. Itu musculus yang pertama. Kemudian ada lagi 1 tulang, musculus tensor timpani. Ini tuh daerah mana tuh? Yang besar itu. Ngerti yang gambar mana? Iya itu. Ini gambar mana? Ini. Nah, otot yang kedua tensor timpani. Dia bagian dalam. Itu saja 2 otot. Ada stapedius, ada tensor timpani. Kemudian kita masuk ke auris interna. Kan tadi auris media sudah. Auris interna lagi sekarang. Auris interna itu orang bilang ini rumah siput. Yang mana ya itu? Rumah siput ya. Enggak. Nah. Ini auris interna kita bagi 2. Dia dibagi kemana? Ada dua labirin. Ada labirintus osseus, ada labirintus membranaceus. Apa maksudnya? Ini kan ini semua. Ini rumah siput tak? Kalau kita potong, ini ada gambarnya. Nah, kalau dia labirintus membranaceus, semua yang biru ini. Yang biru. Tak? Itu labirintus membranaceus. Sedangkan labirintus osseus di luar dari yang biru, berarti yang ini. Yang coklat, pink, tak? Yang sisa-sisanya itu labirintus osseus. Kalau labirintus membranaceus itu yang ini. Apa maksudnya dia dibagi? Kalau dia labirintus membranaceus yang biru isinya endolimfa, cairan endolimfa. Tak. Nah, sedangkan kalau dia labirintus osseus yang ini ada yang pink sama agak orange sedikit, nah itu isinya perilimfa. Itu perilimfa, ada endolimfa, ada perilimfa. Tak. Nah, kita lihat apa saja isinya labirintus osseus. Nah, labirintus osseus itu tak, ini dia. Labirintus osseus ada isinya skala vestibuli. Yang mana itu skala vestibuli? Ini semua yang orange. Nah, tembus masuk ke dalam, terus keliling, lingkar. Yang orange, tak, itu namanya skala vestibuli. Penyusun labirintus osseus yang pertama. Kemudian yang kedua, penyusun labirintus osseus yang kedua. Ada skala timpani. Yang mana itu? Ini, yang pink. Skala timpani. Ini penting nanti sebentar dibahas. Tak? Ada dibilang skala ini skala vestibuli, ini ada skala timpani. Skala vestibuli sama skala timpani ketemu di sini di helikotrema. Nah, helikotrema. Kemudian apa lagi? Kemudian ada kanalis semicircularis yang di luar itu. Tak? Kalau kanalis semicircularis yang 3 anterior, posterior, lateral. Yang ini tak? Anterior, posterior, lateral itu kanalis semicircularis atau saluran setengah lingkaran. Jadi kalau dia
itulah jadi isinya labirintus osseus itu saya ulang ada skala timpani yang pink, ada skala vestibuli yang orange. Tak sedangkan kalau dia apa namanya skala membranacea yang ini ductus cochlearis yang biru, ada subculus, ada utriculus, ada ini, ada ductus semicircularis mengisi kanalis semicircularis yang ini. Ya, jadi serangkum saja tak. Nah, jadi kalau ini intinya semua yang biru semua ini itu labirintus membranaceus tak. Sedangkan di luar dari yang biru labirintus osseus. Nah, jadi kalau penyusunnya apa saja penyusunnya ditanya apa penyusunnya labirintus osseus, apa penyusunnya labirintus membranaceus tinggal dilihat. Kalau contoh kita bahas labirintus membranaceus, apa penyusunnya? Ada skala media atau skala ductus cochlearis yang biru. Apalagi ada subculus, apalagi ada utriculus, apalagi ada ductus semicircularis. Nah, ada ductusnya. Nah, jadi ini yang penting kalau dia kanalis semicircularis, kalau ductusnya itu dia masuk di membranacea. Kalau dia kanalisnya itu labirintus osseus yang tulangnya. Jadi kalau dia tulangnya atau dindingnya tak itu masuk di labirintus osseus, sedangkan kalau isinya itu dia labirintus membranaceus gitu. Jadi kalau bilang apa penyusunnya labirintus membranacea, ada ini ductus canalis, ductus semicircularis tak, ada utriculus, ada subculus, ada ductus cochlearis. Apa penyusunnya skala labirintus osseus, ada skala vestibuli, ada skala timpani, dan keduanya ketemu di helicotrema. Bagaimana maksudnya ini apakah? Apa ya isinya? Kenapa ada endolimfa, ada perilimfa? Jadi ini dia terkait dengan proses fisiologi pendengaran kan, prinsipnya kan suara masuk membran timpani tak, terus ke malleus stapes ini yang penting ya. Ada di sini namanya fenestra vestibuli. Fenestra vestibuli. Kalau ini fenestra cochlea. Nah, di ini nanti ini ostapes nanti akan menggetarkan fenestra vestibuli. Nah, makanya suara masuk ke sini, tak dibenturkan ke cairan perilimfa. Terus. Nah, jadi helicotrema keluar dari yang pink. Nah, keluar lagi ke sini. Nah, jadi dia masuk di sini, keluar lewat sini. Tak masuk, getarannya masuk, tak, dan keluar lewat skala fenestra cochlea, masuk lewat fenestra vestibuli, masuk ke skala vestibuli, terus helicotrema berlanjut jadi skala timpani, keluar jadi fenestra oval. Dua-duanya itu di perilimfa. Nanti di perilimfa dia akan getarkan ini endolimfa yang di tengahnya ductus cochlearis yang biru. Jadi dia sepanjang dia berputar, ini kan konsepnya ductus cochlearis terletak di antara skala vestibuli sama skala timpani tak. Sedangkan dia masuk dari skala timpani ke skala vestibuli, keluar lewat skala timpani, dan itu diantaranya itu ada nih ductus cochlearis. Ketika lewat situ getaran, dia akan menggetarkan juga ini cairan endolimfa yang ada di ductus cochlearis. Di situ ada organ corti itu adalah suatu reseptor pendengaran yang akan mengubah gelombang suara menjadi reseptor impuls listrik yang akan memberikan impuls ke pendengaran. Itu aja kalau penyusunnya penyusunnya telinga bagian dalam. Intinya ada labirintus osseus, ada labirintus membranaceus. Kalau membranaceus semua yang biru, kalau osseus yang di dalam ada skala vestibuli, ada skala timpani dihubungkan dengan helicotrema. Kalau dia labirintus membranacea ada ductusnya, ada utriculus, ada subculus, ada sama ductus cochlearis itu saja. Sama yang penting kalau misalnya ada soal tuh apa nama reseptor. Nah, kalau dia reseptor pendengaran namanya organ corti. Kalau reseptor keseimbangan namanya cristampularis. Kalau dia pendengaran organo spiral corti atau organ corti orang bilang atau organ spiral corti. Kalau dia keseimbangan itu cristampularis.
Nah di sini nanti akan berhubungan dengan dua nervus. Satu sih tapi dibagi dua. Nervus vestibulo-cochlearis. Vestibulo untuk keseimbangannya di sini, cochlearis untuk pendengarannya di sini. Itu aja penyusunnya yang auris interna. Selesai materinya kayak ini. Kalau itu ya, pembuluh darah hampir selalu lupa. Nah kalau pembuluh darah itu yang di luar itu yang helix ya, ada gambarnya. Dia ingat ada arteri karotis eksterna, kan arteri karotis eksterna ada 8 cabangnya. Arteri karotis kan dia dulu kan arteri karotis komunis bagi dua, karotis interna yang masuk ke otak, karotis eksterna yang di luarnya otak. Nah ini ada karotis eksterna ada 8 cabangnya tak? Ada maxillaris, facialis dan kawan-kawannya. Dan itu masih ada, dan dari 8 itu ini dua. Satu temporalis superficial, satu auricula posterior. Kalau auricula posterior langsung vaskularisasi telinga bagian ini, bagian luar. Dan nanti temporalis superficial ada cabangnya masuk ke telinga, namanya auricularis anterior. Jadi daerah sini namanya arteri temporalis superficial ramus auricularis anterior. Sedangkan kalau bagian belakang arteri auricula posterior. Itu vaskularisasi telinga. Kalau yang di dalam ribet, tahu saja. Saya tidak tahu juga. Ya itu saja kalau yang kalau nervusnya kan jelas nih kalau pendengaran tuh nervus cranialis yang ke 8 itu nervus vestibulo cochlearis. Vestibulo untuk keseimbangannya, cochlearis untuk pendengaran. Nah, terus itu juga kalau struktur dan auditory pathway itu tugasnya fal. Lanjut, kayaknya sudah selesai untuk pembahasan telinga. Tidak banyak lagi. Satu tab, warahmatullahi wabarakatuh.